Sudah Pak? Udah mulai? Ya, dah. Pergi hang jebat ke Bukit Batu. Menumpas lanon sangat pantasnya. Lutfi Hakim bin Ruslan. Kalau dah berkumpul kita orang jauh dengan orang Melayu. Kata jual pantun gak sekurang nak puasnya. Desanya siapa? Awak tentu dijual tidak? Ayo. Banjar Pedada. Pergi memancing ikan siakap. Dapat pula si ikan tuna. Pada malam ni saya tengok bapak ibu tak ada mulut yang bertekap. Apakah habis musibah corona? Kalau dibilang habis, mungkin dah habis dah. Orang berasal dari Bengkalis. Ke tengah laut ditiup angin. Mungkin corona dah habis. Sebab dah banyak kena vaksin. Oh, dah banyak vaksin. Ya. Kalau dulu tidak, di sana sawit, di situ sawit. Iya, iya. Di tengah-tengah kebun kelapa. Kalau dulu sana kopit, di juga situ kopit. Di rumah kami ni alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Amin. Syukurlah. Sayang kayu dililit kasap. Mari dipotong semua tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu mohonlah maaf. Terpaksa kami bertiga ni agak duduk di tengah. Minta maaf dengan Bapak ya. Terbang tinggi seburung murai. Hingga mari di ujung galah. Sebelum acara ini kita mulai, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terbang tinggi seburung balam. Terbang sampai ke kota Rengat. Nanti apabila saya menyampaikan salam, hadirin sambutlah dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sini semangat, sana ni tak semangat. Kurang. Mentang-mentang lagi ni malam. Kan ulanglah balik. Pergi berjalan di hari malam. Badan letih terasa penat. Seulangi sekali menyampaikan salam. Hadirin sambutlah dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dah pecah uji umat dia. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya dan mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sallallahu ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabi ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan, jemputan majlis yang mulia. Juga yang kecil tak kami sebut nama. Yang besar tak kami himbau gelar. Yang berpangkat tak kami sebut jabatan. Yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasa, yang hula balang kuat kuasa. Yang cerdik dengan pandai, yang alim dengan amanahnya. Yang bertuah dengan berkatnya, yang tua dengan tuahnya. Yang muda dengan cakahnya. Nenek mamak dengan pusakanya. Untuk itu marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur senantiasa kepada Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita telah beri Allah SWT suatu nikmat yang paling besar, yaitu nikmat umur, iman, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah bapak kita Nahar beserta keluarga. Kemudian tidak lupa selawat dan salam. Mari sama-sama kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selalunya kita memperbanyak selawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pengikut sahabat beserta keluarga beliau. Yang semua itu melambangkan kebesaran menjadi pemimpin umat manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan, jemputan majlis yang mulia. Kemudian daripada izinkanlah kami atas nama yang punya niat, yaitu bapak kita Nahar, atas nama yang punya hajat, atas nama kaum kerabat, yang jauh, yang dekat, yang di laut, yang di darat, encik-encik, tuan-tuan, jemputan majlis yang mulia. Kabar sudah berdendang ke langit. Berita sudah merebak ke bumi. Isi-isi telah diisi yang telah mengiang.
kami menyemput Bapak Ibu, encik-encik, tuan-tuan jemputan majelis yang mulia pada malam hari ini ada maksud dan tujuan. Pertama, untuk menyampaikan niat. Kedua, untuk menyampaikan hajat. Ketiga, untuk menyempurnakan adat. Berkata pantun Melayu, sudah lama lansak condong dan direbah keampaian. Sudahlah lama niat dikandung. Mungkin malam inilah baru disampaikan. Sebelum hajat dan maksud kita laksanakan pada malam hari ini, terlebih dahulu, kami atas nama pihak perempuan, mungkin kedatangan dari pihak rombongan laki-laki, apakah kami tersalah sambut, tersalah cakap, tersalah hadap, tersalah tempat, salah tegur, atau tersalah sapa. Misalnya patut, lupa kami patutkan. Yang tua tidak kami tuakan. Yang alim tidak kami muliakan. Yang mulia tidak kami agungkan. Maka dari itu dari jauh menyuduk buli. Sudah dekat mengangkat sembah. Kami menyusun 10 jari. Mohon maaf beribu sembah. Mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan jemputan majelis yang mulia. Ada juga kata budak-budak sekarang ni, tak kenal maka tak tahu. Tak tahu maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta tak ada acara seperti malam ini. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan jemputan majelis yang mulia. Ada juga kata orang tua-tua, kalau rumah ada penghuninya, kalau kapal ada nahodanya, kalau matahari ada sinarnya, kalau bulan ada cahayanya, kalau rombongan tentu ada ketua rombongannya. Cik Saleh naik perahu, muatan syarat buah delima. Kalaulah boleh kami nak tahu, Bapak bertiga di depan saya ni siapa pula nama? Cik Saleh menting bunga. Bunga ni sunting di waktu pagi. Kalaulah boleh kami bertanya, siapalah utusan dari pihak laki-laki? Daun pisang pemukus lepat, mari dimasak di atas tungku. Mengapalah pihak laki-laki datang terlambat? Kami letih ya sudah menunggu. Terima kasih. Pemain lagi ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, para tamu undangan, Bapak-bapak yang di dalam mungkin agak sedikit memakan waktu sedikit karena tadi sudah kita dengar mungkin sedikit pinangan dari adat Jawa gitu ya. Mungkin barangkali tadi juga bahasa halusnya sudah kita dengar dari bapaknya. Sekarang kita pula versi bahasa Eropa pula kan. Oh, Eropa Iya, bahasa Melayu pula. Mudah-mudahan walaupun berbeda-beda tapi tujuan tetap sama juga Pak. Untuk menyatukan tali darah di antara keluarga kami yang datang dari Bandar Pedada dengan Bapak yang berada di Bandar Sungai. Apa nama daerahnya Pak? Sungai Tengah. Ada sungai-sungai juga. Sungai Tengah. Sungai-sungai. Iya, antara bandar dan sungai itu memang tak jauh. Baiklah, sebelum kami menjawab, yang pertama agak muskil juga pertanyaan dari tuan rumah. Ngapalah pasal kami datang terlambat? Datuk Laksmana di ujung selat. Tiba di laut pergi mengail. Mengapa pula Datuk bilang lambat? Sedangkan kita berangkat satu mobil. Jadi, jelas awak berdua yang lambat. Betul. Sampan kotak perahu Cina. Ya. Haluan menuju ke laut dalam. Kalau boleh kami bertanya, mereka datang berombongan pula hari malam. Oh gitu. Apa pasal malam nak tahu? Kerja. Hari siang ada malam. Mohon maaflah kami datang malam Bapak Ibu, tuan rumah, panar sekeluarga. Karena burung bernama burung balam hingga pula di pokok sukun. Sengaja kami datang hari malam, pagi ke petang kami ke kebun. Saking sibuk menghapus sawit. Iyo, karena si Lutfi Hakim ni bukan pegawai, bukan pejabat. Kami ni keluarga tani. Iya, waktu malam ada waktu. Betul. Sawit kalau tak ada pupuk buahnya kecil Pak. Betul. Jadi tak dapat nak mengantar banyak. Betul. Jadi oleh kerana itu mohon maaf yang datang malam. Jadi kami terima lah. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu sekali lagi sebelum mulai burung bernama si burung murai hinggap di ranting di ujung galah. Sebelum bicara hendak dimulai, mari sanding dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan salam sembarang salam. Salam petikkan mari si daun salam di dalam taman si Raja Muda. Izinkan kami beri salam. Tanda majelis hendak bermula. Bukan sulam sembarang sulam kain tenun emas. Bukan salam sembarang salam dijalin tulus ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rombongan kami yang datang dari Bandar Pedada sudah pun selamat sampai. Pertama kami ingin berikan rasa hormat kepada tuan rumah Bapak Nahar sekeluarga. Yang mana Pak Nahar, Pak? Yang jelas bukan yang di tengah. Bukan. Bapak ya. Nah, terima kasih sudah menyambut kedatangan kami pada malam hari ini, telah menyusahkan makan minumnya, mungkin setelah menyusahkan waktu istirahatnya. Yang jelas Bapak Ibu yang menunggu nih, mungkin sudah lama menanti kedatangan rombongan keluarga kami. Dan juga yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di Sungai Tengah. Kalau dalam bahasa istilah Melayunya, yang kecil tadi sebut nama, yang besar tidak dihimbaukan gelar. Kalau ada raja dengan daulatnya, kalau ada datuk kuat kuasa, kalau penghulu dengan hulunya, kalau yang tua dengan tuahnya, yang alim berkitabullah, yang muda pula dengan takahnya. Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rombongan kami sudah pun selamat sampai. Bukan kajang sembarang kajang, kajang kami kajang berlipat. Bukan datang sembarang datang kami ada hajat. Tinggi-tinggi pucuk pisang, tinggi lagi kayu jati. Tinggi-tinggi gunung ledang, tinggal lagi hajat di hati kami. Menjawab pertanyaan dari tuan rumah, siapalah orang ini di depan tadi? Jangan ada pertanyaan. Siapa kami di depan nih? Iya. Inilah kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Iya. Kita bertanya lah, mana tahu kami itu. Bapak jenenge siapa, Pak? Darso. Kalau dengan ini apa hubungannya? Tuh, Paman. Wah. Pak De, oke. Yang sebelah kanan kami, burung bernama burung bayan mencari makan di dalam hutan. Kami perkenalkan Pak D sebelah kanan, Pak Darso yang punya badan. Ini nama Pak Darso, sama lo Pak? Pak Darso nih ya. Iya. Pergi berjalan di tepi hutan, hendak menangkap si burung ruak. Kami perkenalkan sekali lagi, Pak Darso yang punya badan, beliau ini berpangkat Wak. Wak dari Silut Pi Hakim. Yang sebelah kiri pula, entah macam mana pasal, pergi ke laut naik kapal, singgah pula di Kuala, entah macam mana pasal, bisa datang orang kayu aku. Jadi apa kait mengait mikir dengan orang ni? Paman. Tapi orang ni orang jauh. Oh, Melayu pula. Jadi bisa jadi paman macam mana? Bukan jadi jauh lupa. Ya. Oh nikah. Siapa Merah. nama Pak? Ada pantun? Bandal aja lah, pantun satu dulu. Tak apa doh, cepat. Baik, kerana dia malu Pak. Malu dia? Datuk Laksmana di Bukit Batu menumpas lanun di Pulau Bintan, kerana beliau ni malu. Pak Iwan yang punya badan. Ini Pak Iwan ni. Salam dulu Pak Iwan. Pak Iwan dia punya badan. Ke laut sudah, ke darat sudah, anak Cina menangkap keli. Kanan sudah, kiri sudah, yang tengah belum lagi. Betul. Datuk Laksmana Bukit Batu main ombak Tanjung Jati. Kalau tuan mau tahu, sayalah Zul Azmi. Oh ini Inilah utusan pihak laki-laki. Ini pihak utusan lagi Zul Azmi. Cik Saleh naik perahu. Berdayung pula tengah lautan. Kalau boleh kami nak tahu, siapa pula nama utusan perempuan? Allah mak beronjak betul lah. Tapi kami nak bertanya sikit ni. Jawab dulu nama utusan perempuan dulu. Jawab dulu. Silakan. Boleh. Biar ni Harum baunya bunga kenanga. Ya. Tumbuhnya subur di pinggir jalan. Kalau awak ingin kenal nama saya, Abdul Latif yang punya badan. Orangnya cantik lagi tampan. Siapa memandang pasti menawan. Kalau nak nombor HP berikan 0852712288. Oh lagi. Untuk dapat disimpan-simpan. Kalau ingatkan saya, tolong belkan. Ini bukan promosi, hanya iklan. Cia. Kiri kanan ni tolonglah Pak. Jadi walaupun kata bapak-bapak di awal tadi, walaupun hajat untuk menyatukan tali darah, kita juga nak bersilaturahmi. Betul. Siapa pula ni bapak-bapak yang kiri kanan? Kalau tuan pergi ke Kendagiri, buatan Saret buat ada 5. Kalau nak kenal pula yang belah kiri, ini namanya Nahar yang punya nama, Pak Nahar yang punya nama. Macam tak kenal. Macam tak kenal ya. Yang sebelah kanan? Kanan. Pak Nahar. Kalau tuan pergi ke Lokan, ya. Buatan Saret buah derian. Kalau nak kenal pula yang sebelah kanan, inilah Bapak Mbah Tumiran yang punya badan. Izin Mbah. Hubungannya Mbah sama si Risma? Waknya juga. Oh. Wak ni. Ya. Bukan kerang sembarang kerang. Ya. Kerang tumbuh di laut dekat. Ya. Pak Tumiran ini bukan orang sembarang orang. Mengapa Inilah gitu? pemuka masyarakat. Oh, pemuka masyarakat. Pak. Ya. Kalau begitu senanglah hati kami bermain ombak di Tanjung Jati. Datuk Laksmana menangkap ikan.
barulah senang rasa di hati, kenal nama yang punya badan. Betul. Nah, Yang jadi belah kiri adalah calon besan. calon besan kami. Mohon izin Pak Ruslan tak bisa datang. Anak nelayan di Pulau Padang tiba di laut bermain rakit. Mohon maaf Pak Ruslan tak dapat datang. Konon kabarnya beliau sakit. Sakit ya. Yo gitu Pak. Ya. Tak enak badan. Sakit lah nama tu. Jadi kami ini mewakili ini Ya, keluarga kami yang datang di sini. Baik, kalau gitu kita lanjutlah. Sebelum kami sampaikan hajat, Datuk Laksmana di ujung selat pergi pula Kuala Nyirih sebelum kami sampaikan hajat terlebih dahulu. Makanlah sirih. Makasih dulu. Bukan beratnya tepaknya. Bukan kapak sembarang kapak penebang si kayu ara. Bukanlah tepak sembarang tepak datang dari Bandar Pedada. Ini dia. Inilah tepak. Berat betul. Memang berat. Ini bomnya tadi Pak. Allah mak Pak tolong Pak. Allah mak menggigil lah. Mana tepak dari tuan rumah buat sini? Samalah awak makasih. Ya. Pak kami ingat dalamnya. Tengok dulu. Hari hujan sangat lebat. Ya. Badan letih dibawa mandi. Ya. Sebelum mereka menyampaikan hajat, eloklah makan sih kami. Baik. Ini bukan kapak sebarang kapak. Buat penebang berbelah-belah. Ya. Ini bukan tepak sebarang tepak. Inilah tepak Sungai Tengah. Oh, ini tepak Sungai Tengah. Bukan kapak sebarang kapak. Buat penebang sekayu manis. Ini bukan tepak sebarang tepak. Pinangnya lemak, siangnya manis. Gitu. Boleh tanya sikit? Boleh. Anak dara di Sungai Paning mengambil pandan menganyam tikar. Tepak di rumah ni warna kuning. Apakah Pak Nahar ni orang Golkar? Oh, Golkar. Kalau kuning kan Golkar gitu. Sampang kotak perahu Cina. Ya. Muatan syarat sebuah betik dengan selada jintan. Kalau itu yang awak tanya, kami ini bukan politik, semua orang biasa je. Orang tempatan. Orang tempatan. Baiklah, kebetulan aja kuning. Kami cobalah rasa ya Pak ya. Kena hari malam kita tak banyak-banyak betul lah ni. Takut nanti sejuk pula gulai. Bismillah. Oh, lengkap juga ni tepak di sini ya Pak ya. Kacipnya pun ada. Tahu betul ya. Pak ya, kacipnya Pak Iwan. Cuma sayang, orang berasal dari Kasip pergi ke hutan menebang tunggul. Memang tuan rumah ada kancip. Tapi Masya Allah tak tanggung tumpul. Alamak. Kancip ni bahu untuk motong pinang kan. Kalau ini motong, mak. Motong tangan, tak putus. Sampang kotak perahu Cina. Muatan syarat buah pelaga. Kalau itu yang tuan tanya, inilah kacip pusaka. Oh, kacip pusaka ni. Betul lah. Dari zaman Majapahit mungkin ni tak? Ya. Kami nak tanya sikit boleh? Silakan. Dari Sampang kotak lagi perahu Cina. Ya. Kalau menuju ke tanah seberang. Kalau lah boleh kami nak tanya, gambi Mika mengapa nak berlubang? Elok Iya. Orang hulu pergi ke hilir. Tinggal berlabuh di Bukit Batu. Kalaulah yang tuan tanya gambi, dari dulu memang begitu. Kami Mika berlubang. Oh sama. Kami tanya lagi sikit boleh? Boleh. Dari mana nak ke mana? Ya. Pergi ke dapur mengambil beras. Kalaulah boleh kami bertanya, kapur Miko mengapa nak keras? Macam kerikil. Oh keras. Apa pasal keras bang? Oh gitu. Kata dia, kata Bang Iwan, pergi ke laut menangkap pias, dapat pula ikan terubuk. Mengapa pasal kapur terkeras? Kena malam cuaca sejuk. Jadi kalau sejuk kapur keras. Aku dia cakap. Aduhlah hubungan. Tidur. Kapur tu tidur. Ngokol lagi ngokol. Betul. Kami nak tanya lagi boleh? Bantailah. Dari mana nak ke mana? Ya. Nak pergi ke Pulau Batam. Kalaulah boleh kami bertanya, Tamakul Miko ini hitam lebam. Ya Pak, kali hitam. Burung bernama si burung balam. Terbang pula dari utara. Sudahlah tentu warnanya hitam. Yang datang ini tembakau Jawa. Kalau tembakau barat barulah perang. Perang. Coba jawab. Kita nak tanya lagi. Kami tanya lagi boleh? Malas tanya lagi dah. Itu aja cukuplah. Kami tanya lagi boleh? Silakan. Satu lagi. Dari mana nak ke mana? Ya. Nak pergi rumah Pak Akub. Kalaulah boleh kami bertanya, pasang sihir Miko enggak pula terlungkup. Oh iya. Terlungkup Miko?
Telentang pula. Tunggu lu. Buat hidangan elok ditutup. Untuk makanan Datuk Menteri. Sengaja dipasang sirih telungkup. Kena yang datang tepak laki-laki. Oh, Ah, terlayap. Cik Salih naik perahu. Dayuh sampan di air pasang. Kalau boleh kami nak tahu. Sirih ni kenapa pula pasang telentang? Apa pula telentang, Pak? Sudahlah telentang. Tebang kayu berbatang-batang. Tebangkan pula di tepi selat. Surahkah sirih dipasang telentang? Ditambah lagi. Dia kuit ulat. Apakah dimakan ulat? Ngapa pasal berlobang? Silakan. Jawab tu. Hendak berjalan di hari petang. Nak mencari sebunga Cina. Nama betul lah si kami telentang. Itulah tepak orang betina. Oh, pula Ada maksudnya gitu? Iyalah. Nah, itu cukuplah tu. Malam pula hari ni, Kang. Baik, Pak Latif. Ada lagi Pak Latif, cukuplah ya. Pinang bulat lawannya kacip. Ya. Kacip terletak di atas nampan. Si pinang mikul sudah kami cicip, rasanya enak tiada tandingan. Itu Pak belakang. Betul. Baiklah, seperti yang sudah kami kabarkan di awal kedatangan kami tadi, bukan kajang sembarang kajang kami ini kajang berlipat. Bukan datang sembarang datang kami ini ada hajat. Iya. Tinggi-tinggi pucuk pisang, tinggilah lagi si kayu jati, tinggi-tinggi gunung ledang, tinggal lagi hajat jati kami. Jadi kalau diibaratkan nih Datuk, kami ini menyimpan kumbang seekor dan Datuk menyimpan bunga sukuntum. Betul. Kumbang kami ini sudah terbang ke hulu, sudah terbang ke hilir, ke bunga ini juga lah hinggapnya. Padahal bunga banyak, bunga yang lain. Ada bunga mawar, bunga melur, bunga ati ayam pun ada. Jadi semenjak terpandanglah si Risma Liana ni, mulailah terserang penyakit. Kami dah cuba bawa ke dokter, tensi elok. Darah bagus. Tapi makan tak kenyang-kenyang. Tidur tak leno-leno. Tidur tak basah-basah. Tidur tak leno-leno. Mandi tak basah-basah. Jadi oleh kerana itu, Pak Ruslan ni tadi, dan wak dia ni, siapa nama Pak tadi, Pak? Pak Daruswani pun curiga lah. Apa pasal termenung? Punya kena penyakit. Coba penyakit apa tadi? Penyakitnya begini, buat rumah di kaki bukit. Terbang seekor si burung bangau. Inilah yang disebut dengan penyakit. Yang disebut penyakit angau. Ibu-ibu tahu penyakit angau ni, Bu? Obatnya hanya satu. Betul. Apa obat ni? Burung bernama si burung bangau memakan sepat di dalam luka. Apa obat penyakit angau? Tak lain tak bukan harus nikah. Tak lama lagi dah. Makanya muka datang malam ya. Karena itulah. Yalah. Si Lutfi Hakim ni tadi meminta rombongan. Tadi di awal sudah kami serahkan cincin tunangan. Jadi malam ini langsung nak kami serahkan bantuan hantaran. Ya, kalau begitu caranya bunga melati mekar di taman. Hari pagi cuacanya redup. Mereka hajat di hati nak mencari teman untuk jadi pasangan hidup. Orang berhaji ke kota Makkah, membawa bekal di dalam peti. Mungkin dah banyaklah kampung mereka dirajah di Sungai Tengah. Di Sungai Tengah ni lah jumpa sejantung hati. Yalah, silakan. Banyak sungai yang lain, Sungai Selari, Sungai Pak Neng. Nak Sungai Tengah ni juga. Ini duit asli ni. Jadi karena ada pepatah juga. Pepatah kita di Nusantara, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, Pak. Kalau ke bukit kita sama mendaki, kalau ke lembah sama menurun. Oleh karena itu sudah menjadi adat ketimuran. Jadi ada gotong royong. Karena kami paham dan mengerti, Pak Nahar nanti akan menjemput tokoh-tokoh, entah menjemput gubernur kah, menjemput camat kah, sanak famili kah, tentu nak menyiapkan segala sesuatu. Betul. Dengan sapinya entah 4-5 ekor kan gitu. Allahumma. Dengan kambingnya sekalian. Iyalah. Dengan menyewa pentasnya sekalian itu kan butuh biaya. Jadi oleh karena itu adat istiadat kalau di kelembagaan Melayu disebutlah hantaran belanja. Jadi bantuan dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Kalau jumlah nominalnya relatif. Tapi semakin besar semakin bagus kan gitu. Jadi ini adalah hantaran yang sudah disiapkan oleh si Lutfi Hakim ni. Inilah hasil dari, Miko jangan takut, jangan khawatir. Datuk Laksmana pergi ke hilir, dipukul ombak di Tanjung Jati. Jangan takut, jangan khawatir. Ini bukan hasil korupsi. Iya. Hilang nakoda, tinggal kelasi. Ombak datang berduyun-duyun. Karena apa kami tak bilang duit korupsi? Budak ni kerja berkebun. Kebun ya? Korupsi. Mohon diterima duit. Inilah bantuan kami. Batang haru, batang cendana. Ketiga sebatang mangga.
Kalau boleh kami bertanya, berapa jumlah hantarannya? Oh, jumlah bantuan, jumlah hantaran. Hah? Tak apa. Segini ya Pak ya. Kalau kurang saya tak menambah. Baik, menurut laporan terkini yang kami dapat, pertama 25 WA masuk. Itu bertambah pula jadi segini 30. Besok bisa jadi bertambah lagi ni. Oh iya iya. Dia tergantung rego sawit. Iya iya. Tu naik lah Kalau sawit naik hantaran. Iyalah. Budak ni kerja kebun. Iyalah, apa? Jadi gitulah. Hantaran kalau mereka nak tahu jumlah hantaran, pergi mengail memakai joran. Orang mengail di Bukit Batu. Kalau nak tahu jumlah hantaran, 30.050.500 lah yang kami bantu. 30 juta 50.000 50.000 500 rupiah. Enggak, 50.000 belum rupiah lagi. 50.500 rupiah. Besar bantuan. Inilah besar bantuan hantaran. Puas sudah menggali pumpun. Ya. Pumpun digali di Sungai Alam. Duit mereka ni tak usahlah kami hitung. Mengapa? Kalau dia hitung sampai tengah malam. Yalah. Mereka tak balik kan? Kalau dah saling percaya tak apa-apa ya Bu ya. Alhamdulillah. Tak balik. Jadi inilah dari Buton ke Belitung. Ya. Sampai pula ke Teluk Masjid. Duit mereka yang begini tak kami hitung. Kami tahu mereka yang datang semua orang masjid. InsyaAllah amanah. InsyaAllah masjid kan tak boleh. Bengak kan? Tapi Datuk, kalau seandainya kurang nanti, naik kapal Telanggar Karang kerana bermain di Tanjung Jati. Kalau ternyata duit itu kurang, Pak Darso nanti cari. Jangan saya tak tahu. Apa tanggung jawab Pak? Tidak orang sebelah kiri. Namanya kayu baru jauh. Iyalah, cuma dengan syarat. Apabila mereka dah balik, duit kami kira. Kalau lebih, alhamdulillah. Kalau kurang, kami minta tambah. Gitu pula. Okey. Yang penting dibuka dulu Pak, ditengok dulu. Ini dia duitnya. Nampak ni? Nampaklah. Kami dah percaya dah. Masih ada getah sawitnya lagi ni. Betul lah. Terasa beratnya. Kami nengok anak-anak cucu cicitnya. Betul lah dunia. Betul. 30 juta itu induknya. 50.000 anaknya. 500 cucunya. Cucu. Belum cicit ya? Belum cicit lagi. Jadi inilah ibaratnya Pak. Kalau di bacaan Melayu. Jadi insyaAllah uang ini penggambaran keluarganya nanti. Betul. Mudah-mudahan saat nikah pun ada anak keturunannya yang banyak. Betul. Kalau 30 juta saja setungkah aja bunyinya. Betul. Baiklah. Cukup Pak. Kata cukup nanti minta Pak Darso. Ini mana? Baik, itulah hantaran uang yang sudah kami siapkan. Jadi Datuk, ini juga ada pengiring hantaran. Karena sudah menjadi kebiasaan di samping bantuan sejumlah uang tunai, juga disiapkan sedikit barang-barang pengiring. Raja pun berjalan ada pengiringnya. Begitu juga dengan uang hantaran. Yang pertama yang nak kami serahkan, tolong Pak. Kami nak nengok juga tu mikro serahkan. Sebab kami bukan. Cari sabun. Ada sabun? Ini sabun ni. Bedak ada sabun. Mantap. Sungai Tengah ni airnya kelat Pak. Hitam ya kan? Jadi merah. Merah. Merah air ini. Burung bernama si burung merbah tidaklah sama cendrawasih. Karena kami tahu air di sini merah. Kami beri sabun supaya putih. Dibersihkan badannya pakai sabun. Pergi memancing. Puas sedang mengali pumpun. Untuk memancing ikan tenggiri. Kami demo mereka beri sabun. Kami buat mandi mengalang daki. Menghilang daki. Iyalah. Baik. Kemudian bukan sukun sembarang sukun. Bukan sukun sembarang sukun. Dimakan pula si burung. Dimakan burung cendrawasih. Ini bukan sabun sembarang sabun. Kalau digosok di badan berbuih. Kalau tak berbuih itu bukan sabun. Jangan digosok lagi. Betul. Nanti lecet. Apa lagi Pak? Setelah sabun biasanya ada handuk. Ada handuk? Ada handuknya di situ. Tipis betul handuknya. Masa? Apa ya Pak? Ada handuknya. Ada. Jadi Pak Latif, itu pun ada sekalian handuk. Burung bernama burung pungguk. Buat sarang kayu meranti. Kami juga berikan selai handuk. Pengering badan setelah mandi. Oh iya. Kaya betul. Betul kan? Anak nelayan pergi menjaring di Pulau Dedap. Pak, kalau mandi badan tak kering, nanti takut pula menjadi kurap. Adulah, kurap lagi. Iya. Jadi siap mandi Bu. Kalau ibu tak percaya, cobalah. Agak seminggu itu mulai itu bulat-bulat. Kalau tuan pergi ke Delhi, singgah sebentar Kuala Pandu. Nanti apabila kami sudah mandi, kami tak lengah pakai handuk.
Takut kenapa? Ada baju kain potong, ada kain potong. Baju dalam ada. Baju dalam ada. Kain potong lah. Pak, setelah mandi jangan lupa. Ini ada kain. Ini kain potong atau baju siap nih, Pak? Baju tidur nanti. Baju tidur ada juga. Ini kain potong, Bu. Atau udah siap? Belum siap. Oh, tak dapat. Kalau begitu tak dapat akal, Pak. Orang berasal dari Sepotong pergi pula ke Sungai Apit. Kami cuma beri kain potong. Pandai-pandailah membayar Pak Jahit. Tak bang ni belum siap kan gitu. Lewat. Kain potong yang ada Pak Jahit. Kalau itu bagi tadi. Pakailah duit tu. Air pasang mudik ke hulu. Ya. Ambil perahu buat memancing. Kami timurlah mungkin 2 pasang baju kami pakai jadi pengantin. Oh, tak payah, Pak. Kenapa? Ini untuk pakai hari-hari saja. Anak dara menari zapin. Menari zapin turun ke tanah. Kalau tidak jadi pengantin, baju yang cantik nanti kita tempah. Bilong kata Mbak. Nak besok lah. Nak nikah ya. besok. Ini untuk pakai hari-hari aja. Setelah ini, Pak, suruh solat dia. Ada kan sejadah. Ini perlengkapan solat. Karena kita seakidah, itu paling penting. Walaupun mungkin berbeda suku, berbeda ras. Tapi insya Allah selagi satu akidah kita saudara. Ini, Pak, kami bawakan perangkat solat. Ya. Al-Quran dan juga sejadah dan mukena ya, Pak ya. Burung bersarang di kayu lebat, membuat sarang di ranting kayu. Kami serahkan perlengkapan solat untuk menyembah Allah yang satu. Oh ini dek. Kalau Tuhan pergi bersilam, berikan kami sanggelat. Memang betul itu kami apa, orang Islam kami insya Allah tinggalkan solat. Apa je, Pak? Selimut. Oh nanti. Oh selimut tu. Setelah dia solat, ada makeup tadi tak? Suruh makeup. Pak kemari. Ini ada bedak, Pak. Kalau bahasa Melayu bedak atau alat-alat makeup. Bukan badak sembarang badak. Badak berjalan hari malam. Bukan bedak sembarang bedak. Dapat menampal muka yang lebam-lebam. Alamak mereka. Kalau kuang-kuang putih tu kasih kan selesai. Kami macam telur bau berkupas. Nih. Kalau Tuhan pergi ke Jambi, ya, belikan kami sebuah betik. Ya. Apabila kami sudah mati, kami ambil cermin besar, bantai bersolek. Ini alik solek di kan? sini pasonya di mana, Pak? Paso Bandar, paso Sungai Tengah ada. Tinggi sungguh kayu gaharu tempat singgap burung merebah. Kami beri tas sepatu baru bisa bergaya ke pasar Sungai Tengah. Sungai Tengah ya. Pasar dekat jadilah. Dekat jelah. Pergi menjaring ke Turbo Karang, membuat jaring 3 utas. Alangkah senang cik abang memandang cik adik lagi menyandang tas. Ini apa nih, Pak? Kain. Kecil no tas itu. Iki apa, Bu? Baju tidur. Oh, itu? Itu apa? Baju tidur juga? Oh, itu dulu tadi. Bawa sini, serahkan ini dulu. Ini dulu tadi. Apa nama ni? Ketinggal, Pak, pekak ke dalam. Aku tak nak malu batu dah. Ikan bernama ikan siakap ditangkap orang di air dalam. Kalau ini tak usah cakap, ini barang pekak ke dalam. Aku tak nak. Cakap juga lah jadi. Ini dulu tadi aku tanya-tanya, aku pikir tak ada. Dah, barulah disuruh kalau dah malam suruh tidur. Geboh. Selimutnya apa ni? Baju tidur ya? Baju tidur, Bu? Baju tidur. Buah bernama si buah kundur untuk makanan Datuk Penghulu. Apabila malam tak tidur, kami sudah siapkan sepasang baju. Inilah baju tidur. Ini baju tidur ni? Walaupun orangnya tak tidur, dia tetap tidur. Makanya namanya baju tidur. Sangkang kotak perahu tina buat syarat sebuah kundur. Kalau itu yang mereka beri kepada kami tanya, inilah baju buat tidur. Betul. Dan kemudian selimut tebal. Kalau Melayu bilang gebo nih. Jadi kami beri selimut, Pak. Karena kami tahu burung bernama si burung pungguk hinggap di tanah memakan semut. Apabila malam cuaca sejuk, usah tengah tarik selimut. Betul. Cuman itu, Pak, kami curiga sekali nih yang nama pengantin baru. Kayu bernama kayu gaharu banyak hinggap si burung gang. Kalau dah jadi pengantin baru, senju dipakai malam dah hilang. Kemana lah pergi ya? Tak tahulah aku. Bersepai-sepai ya. Mungkin panas kan? Jadi, betul. Ya. Kalau Tuhan ke Kuala Paduk, burung malam memakan semut. Apabila rasa-rasa tengah malam merasa sejuk, tak lengah lagi kami pakai selimut. Ini selimut. Bersampai ke sini. Mana beli buah ni, Pak? Lama banget. Pasar Bandar Sungai. Pak, ini ada buah-buahan. Sebut nama Laksmana Hang Tuah. Kapal berlayar di air surut. Kami ada membuat buah. Nanti dipakai untuk cuci mulut.
Oh, ini dia. Burung penamo, burung merbah cari makan tepi pantai. Kalau nak tahu di mana beli buah, kami beli pasar bandar sungai. Ini dia. Kami tak bertanam buah ini dong. Buah sawit banyak. Oh, ini buah daripada Inilah sungai. buah-buahan. Sungguh sedap makan berkuah. Bersama pula segulai terung. Ya. Niko lagi bandar sungai ada mau bawa buah. Semuanya bulat, tak ada lonjong. Bulat semua ya. Apa nama? Ulang balik. Tak ada yang lonjong. Tak ada lonjong. Lain bunyi. Sungguh sedap makan maksudnya. berkuah. Apatah lagi segulai terung. Niko lagi bandar sungai ada mau bawa buah. Semuanya bulat, tak ada lonjong. Tak ada buah pisang. Datuk Laksma, kapal berlayar di air pasang. Pulang kembali air dah surut. Kami malas buat pisang. Karena pisangnya pisang lesut. Jadi tak kami bawa lah. Yang bulat-bulat ni aja lah. Yang segar-segar aja. Mohon maaf lah Pak ya. Iyalah. Buahnya tak elok. Yang ini je lah yang ada dulu. Kemudian ini ada kuih-muih yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan ada kuih-muih ni dapatlah nanti. Laju-laju perahu Cik Salih. Perahu diikat di Tanjung Jati. Kami pun datang membawa kuih. Dapat dibuat tambul kopi. Oh betul. Tapi kau tak bawa air kopi pula ya? Kalau ada boleh juga. Iya. Tanjung Jati di ujung pulau. Nampak dari 10 padang. Kalau air kopi awak tak usah lagi risau. Ya. Itu orang rumah sedang menyerang. Oh gitu. Datang. Alhamdulillah. Habis dah Pak. Barang-barang. Tolong bu tas bu. Tas dah ada bu. Ini dah. Itu bukan hantaran. Ini bukan hantaran. Oh bukan dia punya tu. Oh punya dia Pak. Kata kami ini sebelah perempuan apa? Kata saya bagi mai. Pak Latif, Datuk Abdul Latif, nampaknya demikianlah hantaran yang sudah kami serahkan. Bukan. Lengkap dengan iring-iringannya. Apa tadi? Bau-bauan. Maka terakhir kami berikan bunga rampai. Bunga rampai ini diracik dari berbagai macam jenis bunga. Begitulah sudah persukuan yang ada di Riau ni. Ada suku Batak, suku Jawa, suku Melayu, suku Minang dan lain sebagainya. Bagaimananya harumnya bunga rampai ini, begitulah hendaknya harum pertemuan ketika kita di pagi di malam yang berbahagia ini. Karena ketuku batang ketakal ketiga sekali moyang, sesuku kita seasal senenek kita semoyang. Iya betul. Kalau diurut dikaji-kaji kita semua anak cucu Adam. Iya. Baiklah, bukan rambai sembarang rambai, rambai kami lebat buahnya, bukan rampai sembarang rampai, rampai kami harum baunya. Pu amai-amai, belalang kupu-kupu. Kami beri bunga rampai. Kami bagi satu-satu. Berubah pula dia punya lagu. Bukan belanga sebarang belanga. Ya. Tempat memindang ikan tengi. Ini bunga bukan sebarang bunga. Kalau tak bau mencium tanda-tanda nak mati. Mak, gawat bunga ni Pak dah semua. Yalah kalau tak berbau COVID lah tu. Mereka tak asyik cium. Pak, cium Pak. Ada bau? Belum buka lagi dah berbau dah. Takut dia. Takut betul nak mati. Takut betul dia. Ambil satu Pak. Untuk Pak Iwan satu, kasihkan ibu-ibu di belakang. Ini untuk dicium-cium. Bagaimana harumnya, begitulah harum pertemuan. Baik Datuk Latif. Hari dah hampir jam 10. Jadi langsunglah kami ke inti permasalahannya. Ibarat kata pepatah, campak batu nak angkat ikan. Kami nak tahu bila si Lutfi ni bisa membawa Arisma ni balik ke bandar sungai. Bagilah kami tempoh lah dulu. Bila? Niko kan orang kawin. Tentu nak dikait dulu, nak dibapa dulu. Nak siap dulu. Baik. Kalau saya mendapat informasi dari sebelah kanan saya ni, berarti bulan Hari Raya Haji tahun 2023 ni. Ya, setuju Pak kita Pak. Kita ikut ya. Berarti bulan Juni. Hari itu belum dapat ditentukan lagi dah. Hari belum dapat. Bulannya dapat. Hari Rabu tanggal 23 ya? 23 apa Pak? Juni. Bulan 21 Masehi. 21 Masehi. Bulannya bulan apa? Juni. Bulan 6. Bulan Juni 6. ya. 21 Juni 2023 itu hari langsung. Kalau tak ada perubahan. Macam mana Pak? Tak masalah kita Pak ya. Alhamdulillah keluarga kami pun dah tahu, kita dah cukup Jadi paham. ada tinggal waktu ada berapa bulan kita? Berapa bulan? Berarti sekarang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan ya. Belum masuk. 6 bulan. Jadi anak punai, anak merbah terbang tinggi buat sarang, anak sungai pun bisa berubah. Apa tak lagi hati orang. Ya betul. Jadi ada janji adat yang kadang-kadang mungkin kadang-kadang dipakai, kadang tidak. Tapi tugas kita lah Pak Latif untuk menyampaikan. Mau nanti kita ini ada istiadat orang Melayu ni. Sampaikan aja lah. Adat tak pasal kami ungkapkan. Silakan Pak Latif. Di majlis.
kalau sudah menjadi adat istiadat kita orang Melayu ni, kalau mungkin di pihak laki-laki, duit ni kau serah tu 30 juta sekian-sekian tu, habis, kami tak kembalikan lagi dah. Tapi kalau mungkin di pihak kami, dari pihak perempuan, duit ni kau kan 30 lebih sekian, dan mungkin kami kan, kami kembali mikul separuh untuk kami separuh. Usah mau Pak. Ya, itu kami minta. Kalau dia mungkin dia minta lah separuh. Sedap dia. Karena kalau pihak kami mungkin, duit mikul 30 kami beli kembali separuh. Baik Datuk, kalau menurut hemat kami, orang tua-tua mengatakan kalau sahabat sama dipikulkan sampai dijing. Tapi apa-apa hal berundinglah balik kedua belah pihak. Namun kalau tiba-tiba Pak Nahar menerima pinangan lain, ini dia masalah ni. Kami dah menyerahkan uang, tiba-tiba datanglah anak Pak Jokowi. Habis dah. Anak tirinya. Anak menteri lah. Anak menteri dah. Datang kemari mengantar duit hantaran 500 juta. Bapak tinggalkan anak kami yang tani ni tadi. Budak yang berkebun ni, si Lutfi Hakim. Jadi sebagai sanksi kerana Bapak sudah mengingkari janji. Tak apa dah. Duit sebanyak itu kita lipat. Ya, kita lipatkan kembali balik. Lipat berapa mau? Lipat kami tak mau. Kami lipat 5. Kalau lipat berapalah payah melipat. Kami dah faham. Kami tak mau lipat. Jadi seandainya Bapak berkhianat dengan janji ini, kalau adatnya kami di Kelembagaan Melayu, maka hantaran itu harus diganda. Kalau kami, diganda. Kami memberikan 30 juta, Bapak ingkar janji, Bapak terima pinangan lain ataupun alasan-alasan lain yang tidak dalam perundingan ini, sebagai sanksi jadi 60 juta. Dilipat tak mau dah. Lipat kami tak mau, diganda. Diganda. Ganda. Saya pura-pura tak tahu pula. Biasanya gitu juga. Pak Latif timbul hari ni. Iyalah siapa tahu mau dilipat. Tak mau. Kalau mau dilipat 10 lipat janji adatnya Pak. Tapi mudah-mudahan kami yakin dan percaya anak-anak ini sama suku, sama-sama memegang janji. Mudah-mudahan tak ada ingkar janji. Kalau dia sakit, diobat. Kalau meninggal salah satu, kullu nafsin bizatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami lah betapa halnya. Bagi 2. Duit hantaran itu dibagi 2, separuh untuk pihak laki-laki, separuh untuk pihak perempuan. Itu ada istiadat. Ada istiadat. Namun kalau salah satu pihak ikhlas tak masalah. Itu perundingan. Itulah kebiasaannya Pak. Kalau mau dipakai silakan, tapi elok dipakai karena takutnya itulah pernah kejadian. Betul. Pihak laki-laki tiba-tiba minta balik dicari yang lain. Kata dia, inilah Pak Latif kan. Ini tak bisa diminta lagi. Kalau pihak laki-laki. Saya sudah pernah tu, pernah. Makanya perlu Pak. Salah orang tempat dekat situ lagi. Sudah mungkin dia, minta je balik. Tak kami kasih. Salah janji, menang janji. Kan itu istilah. Datuk, hari dah jam 10 ni. Tadi, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Cacat celok. Mungkin janji. Kalaulah sampai 6 bulan. 6 bulan tinggal waktu. Kedua-dua belah pihak tak mau. Laki-laki tak mau. Perempuan tak mau. Betapa halnya. Dua-dua dah tak nak lagi. Dua-dua tak nak. Macam dah tak cinta lagi. Tak mau dah. Tolong Pak. Kalau tak mau, laki-laki tak maunya ya kembali kepada pangkal semula. Kembali kepada siapa? Kembali kepada yang laki-laki kepada yang laki-laki, perempuan yang pada perempuan. Betul Pak. Itu aja. Pak Latif. Tidak tak mau. Kalau saya tak mau. Kalau dua-dua tak mau, kembali kami ke berdua. Kami bagi 2. Yang ini kami apa jam? Orang tanda. Dia tak mau duit tadi tu. Makanya begini Pak. Ini saya sebagai wakil dari tuan rumah. Iya. Saya sedikit mempunyai anak inisiatif. Berhubung ini masih ada waktu yang kita tunggu sampai hari raya. Maka daripada itu saya mohon kepada kedua belah pihak, marilah kita sama-sama jaga. Betul-betul kita jaga, terutama kepada keponakan itu sendiri. Ini si Risma nih. Ada di belakang. Nah, sekalian sudah diponang oleh itu Mas Lutfi. Maka di rumah itu kalian kalau mandang emas jangan sampai berkilauan emas yang itu kalian yang lain. Pandanglah emas itu tidak ada apa-apanya kecuali emas Lutfi. Gitu ya. Ini masih membutuhkan waktu masih panjang. Maka dalam penantian ini saya harapkan Ananda Risma harus bisa menjaga diri
kepada hal-hal yang kita inginkan, yang akhirnya itu nanti membuat susahnya orang tua dan keluarga. Amin. Begitu juga saudara Lutfi, begitu juga. Lutfi mana? Lutfi ada? Tuh. Oh ada. Dengar Bi. Kita sama-sama menjaga diri kita sendiri ya. Nah, begitulah dari saya. Nah, kami serahkan kepada Bapak Latif lagi. Betul apa yang diumumkan orang tua itu. Makanya kalau Melayu ada punya sanksi. Kan itu sanksi menurut adat. Mungkin pihak perempuan dilipatlah digandeng. Mungkin lagi habis nggak ikut tanya lagi. Itulah sanksi menurut adat. Baiklah, kita dah mulai paham dan hari pun sudah makin malam. Mungkin buang bernama buang balam makan pula si pucuk gebung. Hari pun sudah malam. Mungkin tamu-tamu perut masih kosong. Jadi kita tutuplah perundingannya Pak Latif. Boleh. Kita sudah dapat tanggal, sudah dapat. Bantuan sudah kami serahkan. Janji sudah diikat. Nasihat dari waknya sudah disampaikan. Jadi baik-baiklah menjaga diri. Karena kalau burung bernama burung kenari hingga pula di pucuk pinang, kalau sudah cincin di jari, itu tanda resmi sudah bertunang. Betul. Tak boleh lirik yang lain, tak boleh pandang-pandang lain kedua belah pihak. Tapi belum halal. Bukan berarti boleh dibawa ke sana kemari. Tolong Pak. Ini baru secara adat pinangan. Kalau setelah hijab kabul, serahkan nikah barulah. Itu nasihat kami. Baiklah, rasanya sudah cukup perundingan ini. Hari pun sudah malam. Ibarat berjalan kini sudah sampai ke tujuan. Kalau ibarat meniti sudah tertumbuk ke batas. Kalau diibaratkan berlayar sudah sampai ke pulau. Kalau diibaratkan memanjat sudah sampai ke pucuk. Kalau diibaratkan mengkaji katam sudah kitabnya. Maka perundingan ini pun sudah mencapai kata mufakat. Dalam bidal mengatakan lebih nabi karena mukjizat. Lebih umat karena mufakat. Kalau yang kecil namanya mufakat. Kalau yang besar namanya adat. Oleh karena itu adat inilah yang kita pegang. Adat inilah yang kita kungkung. Karena bukan adat sembarang adat bersendiri syarak, bersendirikan kitabullah. Ini semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bagi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu tak bisa disebutkan adat lagi. Baiklah tuan-tuan jemputan majelis yang berbahagia, Bapak dan Ibu jemputan mengatas nama rombongan dari keluarga kami yang datang dari Bandar Pedada. Selama kami di sini, entah kami tersalah pandang, entah kami tersalah sebut, entah kami tersalah sahut, mana yang tua tidak kami tuakan, yang alim tidak kami muliakan, entah kami tersalah kain, entah yang dahulu kami kemudiankan, karena ada pepatah, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain adatnya. Oleh karena itu kami mengatas nama rombongan, mohon maaf, mohon ampun. Karena tebu pun ada ruasnya, lesung pun ada dedaknya, sungai pun ada sampahnya. Keluarga kami ini ramai, kayu di hutan pun ada ragamnya Pak. Ikan di sungai pun banyak jenisnya, burung pun terbang banyak tingkahnya. Apatah lagi manusia biasa, berbagai macam perangai, berbagai macam sifat. Sedangkan pisang aja standar ada busuknya. Jangan kena setitik sampai rusak pula susu sebelanga, jangan kena hal-hal yang kecil. Tak jadi pula hal-hal runding yang besar. Iya besar. Baiklah, demikian dapat kami sampaikan. Lebat sungguh pada jerami bersemai dalam bakul, senang sungguh hati kami ajak sampai nak pun terkabul. Kami sudahi dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak kami perempuan itu juga. Di mana dalam telatah kita buat kata orang tua-tua tak ada tebu yang tak meluas, tak ada kayu tak berbengkol, tak ada sungai tak bersampah, tak ada rading tak letak, tak ada manusia tak bersalah dan silap. Mungkin salah dan silap kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Dari jauh menyundung nulis sudah dekat mengangkat sembah. Kami menyusun 10 jari, mohon maaf beribu sembah. Adat Melayu budaya negeri semoga lestari ke akhir zaman. Sampai di sini acara kami akhiri, salah dan silap mohon maafkan. Maaf. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembawa acara. Doa tadi sudah. Kalau ada doa lagi tutup. Ya ini. Ada nasihat lagi langsung tutup ya. Siapa doa? Sama-sama Pak. Tutup doa lah. Dek, kamera udah.